Hanum ya. Sebelum saya masuk, saya bertanya dulu. Apa yang kita bahas malam ini? Pokok pembahasannya kita apa? Sampai sekali lagi apa? Jangan ada yang musuh. Apa pokok pembahasannya kita malam ini? Tadi saya jelaskan kan? Saya jelaskan kan? Berkali-kali kayaknya. Makanya saya bilang pasti kalau tidak saya jelaskan pasti saya ulang-ulangi, nggak mungkin satu kali saja. Ya. Apa pokok pembahasan kita malam ini? Saya bilang, saya tahu siapa yang menghayal. Jadi stop. Antum, Abu Mual. Masalah banyaknya air yang dimasuki najis. Apa? Banyaknya air dan sedikitnya air yang dimasuki najis. Banyaknya air dan sedikitnya air yang dimasuki najis belum jelas. Ya memang sudah kena sedikit, tapi tidak ya kenanya agak ujung. Kalau orang memanah itu antum dapat lingkaran yang agak ya kedua lah sebelum ujung. Ya, saya maunya pas tengah-tengahnya. Apa? Coba antum usahakan lagi. Banyaknya air, sedikitnya air, bisa untuk digunakan mencuci. Ketika air itu baik. Siapa lagi? Saya lupa namanya tuh. Bukan? Alif. Mungkin dah bacaan ni, dah baca supaya saya lupa namanya. Mungkin dah zikir-zikir tu, dah doa-doa jangan sepenuh aku dah lupa nama aku. Zikirnya jangan pak. Jangan pakai lagi ilmunya, ilmu masa lalunya jangan pakai. Hah? Sama dia ni. Kenapa ya? Iya, jadi itu selalu betul sama kalau saya sama itu. Ali, apa pokok pembahasan kita malam ini? Air yang sedikit ketika dimasuki najis, air yang sedikit ketika apabila dimasuki najis yang tidak mengubah salah satu dari sifatnya. Apakah itu dia bisa suci dan mensucikan atau tidak? Baik, itu dia pokok pembahasannya kita. Ya. Air yang sedikit. Ya. Pokok pembahasannya kita adalah air yang sedikit. Kalau air yang banyak dimasuki najis tidak merubah salah satu sifat daripada air tadi, itu sudah ijma para ulama bahwasanya suci mensucikan. Tapi yang dibahas ya, pembahasan kita perhatikan sekali lagi saya ulangi pelan-pelan. Ya. Bahwasanya pembahasan kita yang kita bahas sekarang ini adalah air yang sedikit. Baik. Ketika dia dimasuki najis dan tidak merubah salah satu sifat daripada air tersebut, apakah air itu masih dapat digunakan bersuci atau dalam kata lain suci dan mensucikan ataukah tidak? Ya. Bisa paham ya? Itu jadi pokok pembahasannya. Ya, adapun yang lain-lainnya itu, ya itu sudah adalah cabang-cabang yang masuk dalam pokok pembahasan tadi. Baik. Betul? Yaudah. Apa yang disebutkan? Sebutkan tentang pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Imam Malik ada 3 pendapat dia. Yang pertama dia airnya. Baik. Saya tidak kita ambil pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Tidak usah kita tafsilat dan tanpa pendapat-pendapat Imam Malik. Ada berapa pendapat dalam hal ini? Kalau pendapat Imam Malik yang masyhur dia adalah dia tidak najis. Dia tidak najis. Dan pendapat siapa? Selain daripada Imam Malik pendapat ini? Pendapat jumhur ulama. Tidak. Imam Malik dengan siapa temannya di sini bahasanya? Zahiriyah dan juga ulama-ulama yang lain, di antaranya juga pendapat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau ulama zaman sekarang di antaranya adalah apa? Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz ya. Kalau kita mau panjang lagi itu juga apa ulama-ulama yang difatwakan dalam Lajnah Daimah. Baik. Sudah? Baik. Pendapat yang kedua. Jumhur ulama.
Baik. Kalau jumhur ulama mengatakan membedakan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Betul? Kalau airnya banyak maka tidak najis. Kalau airnya sedikit maka apa? Najis walaupun tidak merubah sifat air. Baik ya. Itu jumhur. Baik. Sekarang sebutkan ya tentang perbedaan. Ya, jumhur sendiri terjadi perbedaan dalam batasan air banyak ataupun air sedikit. Baik. Akhwatnya, sebutkan pendapat ulama dalam masalah itu tadi. Ya. Angkatan pertama, silakan. Siapa saja? Ya. Baik, itu dia. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Bahwasanya air yang banyak itu adalah air apabila digerakkan pada salah satu sudutnya, maka gerakan air itu tidak sampai kepada sudut yang lain. Itu air yang banyak. Kalau sampai berarti dia air yang sedikit. Baik, pendapat yang kedua? Ya. Ya, itu dia. Batasan air yang banyak itu adalah 2 kullah. Baik, kullah itu apa bahasa kullah? Kullah itu adalah kalau kita guci, ya. Guci air. Ya, guci air di situ kita sebutkan tadi apa? Qilali hajarin atau qullati hajar. Itu dia dinisbahkan kepada suatu daerah tempat pembuatan ya, yang banyak apa? Produksi apa namanya itu? Kerajinan kullah di daerah tersebut. Baik. Sudah, sekarang kita masuk pada ya pembahasan yang berikutnya. Tadi kita sudah sebutkan sebab ikhtilaful ulama dalam masalah ini ya. Yaitu apa? Perhatikan sebab ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Baik. Siapa? Abdul Razak. Apa tadi yang kita sudah sebutkan? Baik, ta'arudul adillah. Terjadinya kontradiktif, saling bertabrakannya, bertentangannya dalil-dalil yang ada. Itu dia sebab ikhtilafnya. Baik, di sini di antara dalil yang disebutkan adalah apa? Yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang salah satunya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang Nabi mengatakan berkaitan dengan wudu, apabila salah seorang di antara kalian mau berwudu, hendaklah dia mencuci tangannya terlebih dahulu. Baik. Perintah Allah katanya mereka, ya, kata pendapat ulama ini mengatakan bahwasanya apa? Ini menunjukkan bahwasanya zahirnya hadis tersebut kenapa diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masukkan ke dalam bejana, karena bisa jadi tangannya najis. Ketika tangannya najis dimasukkan ke dalam air, berarti air itu apa? Atau najis yang ada di tangannya itu akan merusak air. Begitu juga dengan hadis Nabi yang lainnya, ya, berkaitan apa? Kencing di air yang tergenang. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im tsumma yaghtasilu fi. Janganlah salah seorang di antara kalian dia kencing di air yang tergenang kemudian dia gunakan untuk mandi. Tapi kenapa dilarang? Karena menjelaskan bahwasanya zahirnya adalah air itu najis. Antum sudah masukkan kencing kemudian antum pakai mandi. Kenapa? Sebab itulah dilarang karena airnya najis. Begitu juga dengan apa? Hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan larangan orang junub mandi di air yang apa? Yang tergenang ya, karena dia menjadi najis. Perhatikan ya, dalil-dalil yang disebutkan barusan tadi itu adalah dalil daripada jumhur ulama. Ya, antum tandai. 3 dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah pertama itu adalah dalil jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya qalilun najasah ya, qalilun najasati tu'athirul ma ya, atau yu'athirul ma, air yang sedikit atau najis yang sedikit itu dapat merusak air atau dia menjadikan air najis. Itu dalilnya mereka. Baik, kemudian lanjut. Yuk. Apa? Hold. Dari hadis kita istiqomah sama layak bulanan dari mana dipahami sini sedikit karena terus mengatakan yunajis qalilan ma. Baik. Karena antum lihat kan ketika antum gunakan air berwudu.
Baik, apakah dia itu airnya banyak atau tidak? Sedikit kan? Kan sudah jelas. Ya, sudah urf, dari sudah tahu. Bahwasanya ketika kita berwudu, baik. Ketika kita berwudu, tidak mungkin antum datangkan air 20 lah. Apalagi kalau menurut pendapat apa? Tidak mungkin antum. Ya, urfnya orang apalagi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi disitu dikatakan apa? Ya, sebelum dia masukkan fil ina. Ya, sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Bejana itu air yang dalam bejana itu di situ disebutkan bejana. Air yang dalam bejana itu adalah air yang sedikit. Baik. Kemudian Nah, larangan mandi orang junub di air yang daif, kadang ilatnya airnya menjadi ya. kenapa? Baik, ya. Makanya air yang daim yang tidak mengalir, baik ya. Makanya pembahasannya air yang daim di situ berarti mereka menerjemahkan air yang daim itu adalah air yang tidak sampai dua kullah. Ya. Baik. Kenapa dikatakan jadi najis? Karena dia tidak, ketika dia misalkan antum air yang tidak sampai air yang daim yang sedikit tadi, ya. Antum masukkan, antum mandi di situ, pakaikan dia mandi. Ya, sementara airnya tidak mengalir. Kalau beda air sungai kan, air yang mengalir karena dia ada pergantian air. Kalau air yang tergenang tidak ada pergantian air. Maka ketika air yang tadi yang tergenang yang sedikit itu antum masuk ke dalamnya, Orang junub masuk air itu. iya. Ataukah dia kencing tadi? Ya, makanya kan dilarang kencing. Junub kan, orang junub kan dia apa? Hadas kan? Baik, berarti dia akan air tadi sudah dia menggunakan air untuk mengangkat hadas. Berarti ilatnya bukan karena air itu menjadi najis, tapi karena dia sudah digunakan, Ustaz. Yang perkara itu karena junub. Nah, ya. Dia ada najis, tidak mungkin dia najis kalau dia masuk ke junub. Ini jadi apa? Seperti tadi. Tidak mungkin dia najis kalau dia dikencingi. Yang junub, Ustaz. Baik, yang junub begitu juga. Air yang junub juga, baik, orang yang junub dia dalam keadaan hadas besar. Baik. Ketika dia gunakan untuk apa? Mandi air tersebut, maka akan merubah air tadi. Dia tadi nanti bilang Ustaz, Apa? menjadi najis airnya. Iya, menjadi najis. Itulah zahirnya. Ya, dipahami daripada apa? Daripada zahir hadis tersebut, kenapa Nabi ilahnya? Ya, zahir daripada hadis tersebut, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang junub mandi di air yang tergenang? Apa alasannya? Apa ilahnya? Karena akan mempengaruhi air tersebut. Ya. Tadinya air suci, maka ketika antum menggunakan air tadi menjadi apa? Menjadi najis. Jadi najis itu apa sebab Ustaz? Karena sangat mungkin tergambarkan ada orang junub Ustaz, sebelum dia masuk ke dalam bak mandi dia cuci dulu bagian tubuhnya sehingga tidak najis, kemudian dia mandi di situ Ustaz. Berarti tidak najis sebelumnya. Baik, itu gambarnya. Gambaran umumnya apa? Ya, gambaran umumnya orang itu tersebut dia masuk langsung. Bisa paham enggak? Ya. Antum bisa paham? Hah? Makanya itu kan dibawakan pemahamannya hadis tersebut, itu sama dengan pemahaman hadis-hadis yang sebelumnya. Nabi kenapa melarang orang kencing terlebih dahulu? Larang kencing di air tergenang kemudian dia mandi karena dia sudah jadi najis. Kenapa Nabi melarang orang masukkan tangannya ke dalam timba sebelum ketika dia mau berwudu? Karena zahirnya, karena alasannya adalah najis. Baik. Begitu juga dengan apa? Larangan tadi ketika junub. Ya, di bawah pemahamannya sama dengan pemahaman hadis yang sebelumnya karena akan apa? Merusak air tadi menjadi najis. Itu zahirnya yang dipahami oleh para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali mengenai air yang sedikit ini Pak. Terus saja kan biasanya itu di suatu wilayah ada namanya semacam kejadian seperti kemarau panjang misalnya. Iya. Kemudian dia melakukan penghematan air. Iya. Ketika air sedikit tadi ini kemudian ketika berwudu katakanlah ditampung kembali. Katakanlah ini katakan ditampung kembali kemudian Dipakai lagi. Simpan di beberapa jam katakanlah atau beberapa menit kemudian nanti dipakai lagi karena mengingat ini air sangat sedikit.
Apakah itu masih dimaafkan atau tidak, Pak? Baik, ya, sangat bagus pertanyaannya, ya. Dan sebenarnya ini juga banyak terjadi pada masa-masa pada terutama khususnya pada zaman Nabi SAW ataupun para ulama-ulama kita khususnya di Jazirah Arab yang memang sangat sedikit jumlah air, ya. Apakah kita setelah kita gunakan ini disebut oleh para ulama tentang ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Apakah dia suci ya, ataupun tidak, suci dan mensucikan ataukah tidak. Baik. Kalau air yang sudah digunakan bersuci, ya, air yang sudah digunakan bersuci, ya, untuk mengangkat hadas, ya, perhatikan, air yang sudah digunakan bersuci yang untuk mengangkat hadas, perhatikan, ya, yang digunakan untuk mengangkat hadas. Apakah hadas besar ataupun hadas kecil, itulah yang digunakan namanya air musta'mal. Ya, saya jelaskan dulu sedikit tentang air musta'mal. Air musta'mal itu bukan air, antum terjemahkan kalau bahasa Indonesia air sisa. Tapi maksudnya sisa yang digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Tapi kalau perhatikan, kalau antum sekarang ini ada air di tangan saya, ya. Kemudian saya cuci tanganku karena di sini ada apa? Misalkan ya ada pasir lah, gitu kan? Saya gunakan air ini untuk mencuci tangan saya, bukan untuk berwudu. Baik, maka air saya ini tadi itu tidak dikatakan air musta'mal, bisa digunakan untuk berwudu. Ya, bisa digunakan untuk berwudu. Baik? Ya. Antum cuci tangan, misalkan saya bilang, "Baik, antum tolong cuci." Antum saya tadah wadah di bawah saya. Baik? Ya. Saya tadah, saya mau cuci tangan dulu, kotor tanganku. Ya. Misalkan, atau ya udahlah saya mau cuci tangan saja, atau saya mau dinginkan tangan saya, bukan niatnya untuk berwudu tadi, mengangkat hadas. Kemudian saya cuci, maka air yang jatuh daripada tangan saya tadi atau anggota tubuh saya tadi itu masih dikatakan air suci dan mensucikan, bukan air musta'mal. Ya. Air sisa. Air sisa itu adalah air yang dipakai untuk berwudu ataupun bersuci. Dapat untuk paham? Baik. Sekarang pembahasannya, ya. Kalau yang tadi kita anukan itu bisa kita gunakan untuk berwudu, ya. Selama dia tidak merubah air tadi, ya. Ketika airnya masih dalam keadaan sifatnya, maka air tadi masih bisa digunakan untuk bersuci, ya. Baik. Begitu juga mungkin misalkan, ya. Antum tadi gunakan untuk cuci, antum beli jagung. Jagung yang itu, ya, yang sudah isinya, antum gunakan bilas dia jagungnya tadi. Baik. Maka air itu ketika airnya bilasan jagung tadi tidak merubah daripada apa? Daripada bau ataupun sifat daripada air, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi air musta'mal yang kita dibahas oleh para ulama itu adalah air yang sudah antum gunakan berwudu, antum tampung lagi. Bisa nggak digunakan berwudu lagi? Ataukah tidak? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan dengan masalah ini. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan boleh digunakan untuk bersuci. Nanti kita akan masuk ada pokok pembahasan di sini. Ya, beberapa pertemuan lagi kita akan bahas berkaitan dengan masalah air musta'mal tadi. Sudah paham sampai sini? Imam, ada lagi yang ditanyakan? Yang masih kajian teman-teman? Baik. Makanya sekarang begini, antum perhatikan, ya. Makanya apakah zahir ini bisa diterima, apakah tidak? Ini belum kita bahas. Paham enggak? Kita bukan langsung terima apa yang dikatakan mereka ini gitu. Ya, ini hanya baru kita memaparkan. Ini baru pemaparan. Masalah kita terima atau tidaknya, kita belum mentarjih sebentar. Ya. Jadi, ya, apa yang kita bacakan di sini, ini belum tentu kita sepakat dengan alasan yang dikedepankan oleh para ulama. Bahkan kita akan bisa bantah sebentar ya pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat Hanafiyah yang berdalil dengan hadis tersebut. Baik ya. Jadi ini baru pemaparan. Saya sendiri belum, kalau simpelnya bagaimana? Anda tidak sepakat juga. Itu saya simpelnya. Kalau teman juga kan, Anda bukan berdalil, Anda hanya memaparkan apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan sudah paham itu? Baik. Kemudian apa? Ya. Lanjut. Alif.
أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله Bizanubi ma'in. ماء فصب على بوله فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Perhatikan ini apa yang kita ucapkan sekarang ini. Ini adalah pendalilan daripada ulama yang pertama yang mengatakan bahwasanya najis yang sedikit tidak merusak air yang sedikit apabila air tadi tidak merubah, apabila najis tadi tidak merubah sifat daripada air. Tapi ini dalil pertama yang beliau datangkan, amma haditsu Anas. Adapun hadis Anas tsabit yang sahih. Baik. Hadisnya apa? Anna a'rabiyan qama ila nahiyatin minal masjid. Ada orang Badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi dalam masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba orang tadi rasa kencing. Dia berdiri, kemudian pergi mojok di dalam masjid. Di salah satu sudutnya masjid. Kemudian beliau kencing. Mau coba nih kalau ada orang sekarang kita lakukan begitu. Lagi bicara-bicara masuk masjid, Nabi lagi berbicara dengan temannya, ada orang Arabi, orang Badui, orang perkampungan, yang datang kepada Nabi, kemudian masuk ke masjid Nabi, langsung rasa kencing pergi ke salah satu sudut masjid. Kemudian dia apa? Dia langsung kencing saat itu. Fabala fiha, fasaha bihin nas, dan para sahabat Nabi. Nas di situ maksudnya para sahabat, para manusia maksudnya sahabat Nabi itu berteriak. Sebab itu, bihi sebab kencingnya itu, bihi ba di situ disebab dia. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, da'uhu, biarkan orang tadi atau biarkan orang itu. Itu fi'il amr. Da'uhu, biarkan dia kencing. Maksudnya Nabi, biarkan dia kencing, selesaikan kencingnya. Jangan kalian putuskan kencingnya. Falamma faragha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhanubi ma'in. Maka ketika orang tadi selesai daripada kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk datangkan satu timba air. Fasubba ala baulihi, maka air itu dituangkan ke atas kencing orang tadi. Baik. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kesalahannya orang, dan juga menjelaskan bahwasanya di sini salah satu faedah yang didapatkan oleh para ulama di sini adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Makanya dalam sesuatu tindakan kita harus memperhatikan maslahat dan mafsadahnya. Dari sinilah salah satu dalil maslahat dan mafsadah, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah terhadap sesuatu, itu salah satunya adalah dalil ini yang digunakan oleh para ulama. Apa itu tadi? Seandainya Nabi SAW apakah meridhoi perbuatan tersebut? Tidak, tetapi Nabi melihat masalahnya ada di situ. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Kalau digertak nanti, kalau dia kencing di situ, dia cuma fokusnya pada satu titik saja, satu sudut saja. Tetapi kalau misalkan langsung digertak, orang tersebut diancam, dia bisa jadi langsung lari. Dari tempat tadi akhirnya membasahi semua tempat kencingnya berceceran. Itu salah satunya. Ataukah bisa jadi ketika dia langsung stop, bisa memberikan mudarat kepada orang tadi, padahal dia memang sudah menahan sekali kencingnya, ada mudarat. Makanya dipertimbangkan maslahannya memang itu yang lebih maslahah, maka dibiarkan orang tersebut untuk supaya dia kencingnya tidak berceceran di tempat-tempat lain yang ada dalam masjid. Kemudian beliau mengatakan, fa zahiruhu, zahir daripada hadis tadi.
Ya. Anna qalilan najasati, bahwasanya najis yang sedikit la yufsidu qalilal ma'i, tidak merusak air yang sedikit. Ya. Baik. Iz ma'lumun, karena perkara yang telah diketahui, anna zalikal mawdi'a, bahwasanya tempat itu, maksudnya tempat yang dia kencingi itu, qad tahura min zalikal dzunub, itu telah suci dengan apa? Satu timba air tadi. Baik. Itu zahirnya betul? Benar enggak? Kencing, betul kan? Zahirnya hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ya, najis yang sedikit itu tidak merusak air. Buktinya apa? Air yang sedikit tadi bisa mensucikan najis. Benar? Tadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Badui tadi kan kencing. Benar kan? Dia kencing. Najis apa enggak? Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiramkannya dengan satu timbah air. Baik. Berarti satu timba air itu air yang banyak apa sedikit? Sedikit. Dan dia dapat mensucikan najis. Berarti apa? Berarti ya, ketika air yang sedikit bisa mensucikan najis, berarti logikanya menurut ya, yang zahirnya di sini logikanya apa? Berarti najis yang sedikit tidak mempengaruhi air yang sedikit. Bisa dipahami sampai itu? Itu zahirnya. Paham enggak? Saya ulangi lagi kalau belum paham. Wahyu, paham? Kencing dalam timba. Baik. Di sini kita akan bahas sebentar. Simpan pertanyaan antum. Ya, betul. Di sini akan kita bahas. Ya, sebentar kita selesaikan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Sudah? Ya. Sudah paham ya? Baik, udah kita lanjut kalau begitu. Ya, nanti di sini kita akan nanya. Betul ya? Sudah? Sampai mana tadi? Lanjut, sudah dibaca belum? Lanjut baca banyak-banyak biar. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنه يستقى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذيرة الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء. فرمى علماء جمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم. Baik. Kemudian hadis Abi Sa'id. Baik, ini hadis kedua yang digunakan oleh Zahiriyah ya, dan juga Malikiyah dan sebagian ulama kita yang berpendapat bahwasannya najis yang sedikit ya, apabila masuk ke dalam air yang sedikit, apabila air itu tidak berubah sifatnya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Salah satu dalilnya adalah hadis ini, yaitu tentang bi'rul budha'ah, sumur budha'ah. Ya, hadis daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, kadzalika aidan, demikian juga kharrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga imam-imam yang lainnya. Ya, di situ ada dikatakan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad pun juga mensahihkan hadis tersebut. Ya, bahwasanya apa? Ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, innahu yustaqa min bi'ri budha'ah. Bahwasanya apa? Bahwasanya diambil apa? Ya, diperoleh air minum, diambil sebagai air minum daripada sumur budha'ah. Ya, wahia, apa itu sumur budha'ah? Sumur budha'ah adalah wahia bi'run yulqa fiha luhumul kilabi wal mahaidi wa aziratin nasi. Ya, sumur budha'ah itu adalah sumur yang dilemparkan di dalamnya luhumul kilab. Apa itu luhumul kilab? Daging-daging anjing. Wal mahaid, dan juga apa? Darah-darah kain, tempatnya apa? Kolomnya kita sekarang bukan darah haid yang dilemparkan ke sana ya. Maksudnya ada pembalut. Iya, softex. Itu dia. Ya, itu softexnya, maksudnya softex apa? Bukan
Bukan haidnya perempuan dibawa situ gitu maksudnya, tidak. Tapi pembalutnya ya, dilemparkan situ ada masuk pembalutnya ya. Baik. Wa aziratin nas, dan juga kotoran-kotoran manusia. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan, ya. Bisa dipahami? Kemudian apa? Faramal ulama'ul jam'a, ya, baina hadhil ahadithi wa ikhtalafu fi tariqil jam'i. Maka ya, para ulama apa namanya? Mereka menjamak ya hadis-hadis yang ada, dan mereka berbeda pendapat dalam cara menjamak, ya, mengompromikan hadis tersebut. Fakhtalafat lidzalika madzahibhum, sebab itulah mazhab mereka saling bertentangan. Baik. Sudah? Paham sampai situ? Bolehlah Anda lanjutkan? Baik, kalau boleh Anda lanjutkan. Pokoknya antum kalau sudah bilang paham, besok-besok Anda tidak tahu kalau tidak bisa jawab. Karena Anda sudah tanya antum. Anda sudah jelaskan berkali-kali, Anda sudah tanya sama antum, ya. Kalau besok antum tidak bisa jawab, berarti ya antum jangan salahkan anak. Sudah ya? Baik. Kemudian apa beliau mengatakan? Lanjut. Antum kok bacanya sedikit, baca langsung banyak. Faman dhahaba ila al-qawli bi tawhidi hadithil a'rabi wa hadithu abi Wa hadithi abi Sa'id qala inna hadithai. Baik. Ini sebenarnya bagaimana bunyinya dia nih? Hah? Seharusnya haditsaini, tapi dia diidofakan, dihapus nun tasniyahnya gitu kan? Dihapus nunnya. Jadi haditsai. Seharusnya haditsaini kalau memang dia tidak dimudhof, tapi di situ dimudhofkan jadi haditsai. Baik. Inna haditsai Abi Hurairah ghairu ma'qulain. Ya. Ma'qulain makna. Wa imtithalu ma tadammanahu ibadatun. La li anna dhalika al-ma'a yanjusu, bukan yanjus. Najasa yanjus. La li anna dhalika al-ma'a yanjusu, bukan yunajjisu, yanjusu. Hatta inna dhahiriyata afraqat fi dhalika faqalat law sabbal bawlani insanu fi dhalika al-ma'i min qadahi lima kurihal ghusli bihi wal wudu'i. Ghuslu lamma kuriha, bukan lima, lamma kuriha. Lamma kuriha ghuslu bihi wal wudu'u. Fajama'a bainahuma ala hadzal wajhi man qala hadza qala. Baik, lanjut lagi. Waman qaraha ma. Begitu ya? Karoha? Benar karoha atau kariha? Hah? Kariha. Dia mengatakan fa'ila. Waman kariha. Waman kariha ma'al qalila tahulluhu an-najasatul yasiratu jama'a bainal ahadithi fa innahu hamala hadithain Abi Hurairah 'ala al-karahiyati wa hamala hadith al-a'rabi wa hadith Abi Sa'id 'ala zahirihima a'ni 'ala al-ijza'i. Lanjut. Wa amma Syafi'i wa Abu Hanifah fajam'a baina hadithai Abi Hurairah wa hadithi Abi Sa'id al-Khudri li an hamala hadith Abi Hurairah 'ala al-ma'i qalili wa hadithi Abi Sa'id 'ala al-ma'i katsiri. Baik, sampai situ dulu. Baik, kemudian beliau mengatakan, ya, sudah sampai situ ya. Faman zahaba, ya di sini mulailah beliau ya menjelaskan tentang metode tarjih yang juga, atau metode jamak, bukan ya, metode jamak yang digunakan oleh para ulama. Beliau mengatakan faman zahaba ilal qawli bi zahiri haditsil a'rabiyyi wa hadithi Abi Sa'id qala inna hadithai Abi Hurairah ghairu ma'qulail makna
wa imtithali ma tadammanahu ibadatun. Baik. Adapun orang adapun ulama, ya di situ man. Ya, kalau kita katakan orang, tapi tepatnya lah ulama, ya. Adapun ulama yang berpendapat, ya, berpegang dengan berpendapat zahaba ilal qauli, ya, berpegang pada pendapat zahiri hadis al-A'rabi, dengan zahir hadis apa? A'rabi, dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Taib, siapa mereka? Qala. Siapa ini? Ulama yang berdalil dengan zahir hadis Arabi dengan zahir hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ulama siapa? Malikiyah dan Zahiriyah. Inilah yang berpegang, dalil mereka berpegang dengan zahir hadis Anas dan juga Arabi. Mereka berpendapat, ya, mereka mengatakan bahwasanya inna hadisai Abi Hurairah, yaitu tentang dua hadis sahabat Abu Hurairah. Mana dua hadis sahabat Abu Hurairah? Yaitu hadis yang digunakan oleh jumhur ulama. Ya, yang pertama tadi yaitu tentang larangan Nabi untuk memasukkan harus apa? Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berwudu, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Itu kan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga larangan Nabi kencing ke air yang tergenang. Itu dari dua-duanya dari sahabat Abu Hurairah. Karena zahir hadis tadi, gitu kan, yang disebutkan oleh, ya, jumhur ulama, zahirnya bahwasanya apa? Hadis itu adalah, ya, air yang sedikit akan terpengaruh dengan najis. Baik? Sudah paham sampai situ? Wahyu? Paham ya? Baik. Mereka mengatakan bagaimana metode tajwid. Jadi metode tajwidnya oleh Zahiriyah dan juga jamaknya Zahiriyah dengan siapa? Metode jamak Zahiriyah dan juga Malikiyah, mereka mengatakan inna hadisai Abi Hurairah. Ya, bahwasanya dua hadis sahabat Abu Hurairah ghairu ma'qulail makna, itu tidak dipahami maknanya. Itu mereka mengatakan. Berarti wamtithalu ma tadammanahu ibadatun, dan mengikuti apa yang terkandung di dalam dua hadis tadi itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Simpelnya bahwasanya perintah untuk apa? Mencuci tangan sebelum masukkan ke dalam bejanas ketika akan berwudu, ya, ketika bangun tidur, itu adalah ibadah mahdha. Begitu juga Nabi melarang untuk kencing di air tergenang, itu dia tidak dapat dipahami maksudnya. Dia itu ibadah mahdha, ghairu ma'qulatil makna, yang tidak dipahami alasan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ibadah, kita patuhi saja, itu ibadah. Sudah sampai sini paham? Paham enggak? La li'anna dzalikal ma'a yanjus, bukan disebabkan karena air tersebut najis. Ya. Nabi, kenapa Nabi melarang menurut mereka, ya? Menurut mereka kenapa? Nabi melarang itu, Nabi melarang. Baik? Nabi melarang memasukkan tangan ketika bangun malam, ya, atau ketika bangun tidur memasukkan tangan ke dalam bejana, gitu kan? Karena alasannya ya memang itu ibadah mahdha. Ya, tidak ada alasan yang lain. Sudah dipahami sampai situ? Bukan karena najisnya. Bukan karena air itu najis ketika dimasuki kencing, tapi karena memang itu ibadah. Ibadah mahdha. Jadi tidak ada ghairu ma'lulah, itu dia. Tidak ada ilahnya. Baik? Jadi antum tidak, kalau tidak ada ilahnya udah jangan cari-carikan alasan gitu. Tidak ada alasannya. Pokoknya ibadah, udah selesai. Baik? Bisa dipahami? Itu yang dikatakan oleh, ya, mu'allif rahimallahu taala. Baik. Sekali lagi, la li anna dzalikal ma'a yanjusu. Bukan disebabkan karena air itu najis. Sampai beliau, hatta beliau mengatakan sampai inna zahiriyata, ya, orang-orang zahiriyah pendapat afrotat, ya, atau afrotat fi dzalika, mereka apa? Tafrid atau mufrid, ifrat dalam hal tersebut, berlebihan dalam hal tersebut. Faqalat, ya, sehingga mereka mengatakan, zahiriyah mengatakan lau sabbal baula insan, lau sabbal apa ini?
Law sabbal baula insanun fi dzalikal ma'i ya min qadhin lamma kurihal ghuslu bihi wal wudu. Seandainya insanun itu adalah fa'ilnya. Al baula itu adalah maf'ulun bihi. Perhatikan. Jadi law sabbal baula insanun. Insanun itu dibaca rafa sebagai fa'il. Seandainya manusia ya sabba menyiram menumpahkan baul kencing fi dzalikal ma pada air tersebut min qadhin dari pada air yang ada di qadah. Apa qadah? Bukan sekelas. Itu apa namanya? Qadah itu apa? Ya wadah lah ya, bejana ya. Lamma kurihal ghusl bihi, maka tidak dibenci untuk mandi dengan air yang sudah disiramkan air kencing di bejana tadi. Mandi di sini bukan perhatikan, mandi di sini maksudnya mandi janabah. Bukan mandi membersihkan badan, tapi mandi janabah berkaitan dengan taharah. Ya. Wal wudu, dan juga tidak dibenci untuk berwudu. Ini bentuk berlebih-lebihannya orang-orang Zahiriyah, seperti yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala. Paham sampai situ? Fajama'a bainahuma ala hadzal wajhi man qala hadzal qaul. Maka ya maka bainahuma, maka dua hadis yang tadi kontradiktif itu digabungkan ala hadzal wajhi. Ya. Berdasarkan pandangan ini, mana pandangan tadi? Ya. Apa tadi kan? Ya itu tadi, metode zamannya tadi gitu kan? Ghairu mu'allal, itu ta'abbudi. Itu dia cara. Maka beliau mengatakan fajama'a bainahuma ala hadzal wajhi man qala bihadzal qaul. Maka ya ini dia, man qala bihadzal qaul. Berarti kalau antum mau terjemahkan supaya jangan bingung, antum terjemahkan dari sini dulu ya. Maka sebutkan dulu maf'ul fi'ilnya, maka fa'ilnya mana? Man qala bihadzal qaul. Ulama yang berpendapat dengan ucapan ini jamaah, menggabungkan bainahuma, antara dua hadis yang kontradiktif tadi ala hadzal wajhi, dengan sudut pandang ini atau dengan pendapat ini. Itu dia mengatakan metode jamannya dia bagaimana? Mengatakan hadis Abu Hurairah ya itu ta'abbudi. Udah selesai. Bukan karena najis. Baik. Man karihal ma'al qalila tahulluhu wa man karihal ma'al qalila tahulluhu najasatul yasiratu jama'a bainal ahadithi. Dan bagi ulama yang mengatakan makruh ya, barang siapa yang membenci, itu mengatakan makruh, membenci sih maksudnya mengatakan makruh ya. Air yang sedikit yang dimasukin najis yang kecil, yang sedikit juga, jama'a bainal ahadithi, dia menggabungkan antara hadis-hadis yang ada. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini pendapat siapa? Baik, pendapat daripada Malikiyah. Ya, pendapat yang lain daripada Malikiyah yang mengatakan makruh. Tapi bagaimana cara mereka menjamak? Ya, menggabungkan dua hadis yang kontradiktif tadi. Antara hadis Abu Hurairah dan hadis siapa? Arabi dan juga sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan fa innahu hamala haditsai Abi Hurairah alal karaha. Ya. Dia membawa dua hadis Abu Hurairah alal karaha. Maksudnya hadis Abu Hurairah tadi itu dibawa pemahamannya itu makruh. Nabi melarang itu bukan karena najis, tapi bukan karena najis, tapi dia makruh untuk digunakan. Ya. Wa hamala haditsil a'rabi wa hadits Abi Sa'id ala dhahirihima, dan membawa hadis A'rabi dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu di atas zahir keduanya. Apa itu zahir keduanya? A'ni alal ijza'i, yaitu bolehnya untuk menggunakan. Baik. Jadi ya, sebagian ya, pendapat lain daripada Imam Malik ataupun Malikiyah mengatakan makruh. Ya. Hukumnya makruh, cara menjamannya tadi dia. Ya, antara dua kontradiktif, hadis yang kontradiktif, perhatikan, antum harus tahu mana hadis-hadis yang kontradiktif dalam masalah ini. Yaitu yang kontradiktif itu adalah dua hadis Abu Hurairah dengan hadis siapa?
Arabi yang kencing dalam masjid dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu saling kontradiktif. Ya. Kalau Imam Malik, riwayat daripada Imam Malik yang lain mengatakan, "Taib. Hadis Abu Hurairah itu dibawa pemahamannya kepada makna makruh. Hadis Abu Sa'id dan juga hadis Arabi dibawa pemahamannya tentang ijza bolehnya. Udah, selesai. Ini jalan tengah paling simpel hadirin, udah. Ya, kita ambil saja jalan tengahnya. Baik, wa amma Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan adapun Imam Syafi'i wa Abu Hanifah, ya. Dan juga Imam Abu Hanifah dan juga kita sudah katakan bahwasanya pendapatnya Imam Ahmad, ya. Fajama'a, maka mereka menggabungkan baina hadisai Abi Hurairah, dua hadis Abu Hurairah wa hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Bukan cuma Abi Sa'id Al-Khudri tapi juga hadis apa? Arabi. Bagaimana metode jamannya jumhur ulama? Bi an hamala hadisai Abi Hurairah 'ala al-ma'il qalili. Hadis Abu Hurairah itu dibawa pemahamannya pada air yang sedikit. Bisa dipahami? Ya, Nabi melarang untuk kita ketika bangun tidur, kemudian kita mencelupkan tangan kita terlebih dahulu ke dalam bejana. Nabi melarang karena akan membuat najis air dan airnya itu sedikit. Baik. Begitu juga Nabi melarang kencing di dalam air. Baik. Kencing di dalam air yang tergenang karena airnya sedikit, kemudian kita mandi karena airnya sedikit. Tapi adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, saya bisa paham ya. Ini beliau di sini sebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nanti kalau penjelasannya bagaimana hadis Anas, perhatikan. Adapun bahkan beliau sini mengatakan adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang apa? Bi'rul Buda'ah, sumur Buda'ah. Bahwasanya sumur Buda'ah itu adalah apa? Airnya banyak, bukan airnya sedikit. Ya. Makanya Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah ataupun ya imam yang lainnya yang berpendapat dengan pendapat yang sama dengan mereka mengatakan sumur Buda'ah itu bukan airnya sedikit, tapi airnya air yang banyak. Ya. Tapi airnya yang banyak. Baik, bisa dipahami sampai situ? Antum paham sampai situ? Paham enggak? Antum tanyakan memang kalau belum paham, sebelum saya lanjut. Makruh li tanzih. Ya, makruh li tanzih, makruh tanzih bukan makruh tahrim. Ya, maksudnya makruh dalam istilah maksudnya kita ya, makruh untuk digunakan, tapi mencukupi. Ya, maksudnya boleh kita gunakan bersuci tapi hanya dibenci. Baik. Apa? Perhatikan, ya, perhatikan. Riwayat daripada Imam Malik ada tiga pendapat. Ya, bisa paham enggak? Ini tidak diambilkan ini. Ya, tidak ada amnya. Jadi pendapat Imam Malik dalam riwayat Malik itu ada tiga pendapat. Jadi tidak ada perubahan. Ya, jadi memang tiga pendapat itu diriwayatkan daripada Imam Malik. Tidak ada maksudnya tidak ada perpindahan mazhab di situ. Hanya riwayat yang disampaikan kepada kita daripada beliau itu ada tiga pendapat. Hanya yang masyhur adalah seperti yang dipegang oleh Zuhiriyah. Baik. Ada lagi? Mau tanyakan? Baik, kalau sudah kita lanjut. Sudah sampai mana tadi? Ya. Baik. Wa hadis Abi Sa'id 'alal ma'il katsir, dan hadis Abi Sa'id itu adalah apa? Pada air yang banyak. Baik, ikhwan jemaat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya. Kita di sini akan sekarang kita fokus pada pendalilan daripada Syafi'iyah. Perhatikan, ya. Beliau mengatakan sini jama'a baina haditsai Abi Hurairah wa hadits Abi Sa'id Al-Khudri bi an hamala haditsai Abi Hurairah 'ala al-ma'il qalil. Betul kan? Akhirnya mereka bawa bahwasanya kalau hadis Abu Hurairah, betul? Itu dibawa pada air yang sedikit, betul kan? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu pada air yang banyak. Pertanyaan saja saya. Antum ingat pembahasan kita berkaitan hukum memasukkan atau hukum mencuci tangan terlebih dahulu ketika akan berwudu setelah bangun malam.
Antum ingat bagaimana pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah? Apa mereka mengatakan? Sunnah. Berarti tidak benar ketika mereka berdalil dengan dalil tersebut. Benar kan? Antum paham seandainya? Mereka kan mengatakan sunnah. Ya. Kan tadi di sini mereka menggunakan hadis ini. Ya, perhatikan, mereka menggunakan hadis ini ya. Bahwasanya apa? Kan mereka mengatakan hadis Abu Hurairah, alasannya Nabi melarang untuk memasukkan tangan, gitu kan? Ke dalam bejana ketika mau berwudu, ketika bangun malam, bangun tidur, karena alasannya mereka mengatakan karena airnya sedikit dan dimasuki najis. Betul? Itu mereka menggunakan dalil itu. Adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri dibawa pada air yang banyak. Tapi padahal mereka sendiri yang berpendapat, ya, hukumnya ketika mencuci tangan boleh, itu hanya hukumnya makruh. Berarti tidak najis toh. Paham enggak maksudnya? Paham? Seharusnya ketika mereka mau mengatakan, ketika dia mau mengatakan taklilnya dia najis kan? Berarti harusnya dia mengatakan wajib kan? Kalau di jumlah ayat mengatakan kenapa tidak sampai dikatakan haram, karena di sana ada ihtimal dalam tangannya itu apakah ada najis atau tidak bisa dipastikan ada najis juga. Ya itulah. Makanya berarti pendalilan mereka tetap tidak benar. Baik? Bisa kan? Baik. Ya. Adanya ihtimal najis. Ya. Seharusnya mereka kalau anjukan begitu kan? Adanya ihtimal, apalagi ihtimal. Kan mereka mentaklil, taib Syafi'iyah, gitu kan? Ataupun jumhur mentaklil, gitu kan? Kenapa Rasulullah memerintahkan kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, ya? Ketika mau berwudu setelah bangun tidur. Alasannya karena apa? Najis. Betul? Kemungkinan najis. Itu lebih parah lagi kalau berdalil begitu. Kemungkinan ada najis. Tapi kenapa setelah sampai dalam pembahasan ini, gitu kan? Pembahasan masalah air ini, mereka mau gunakan dalil tadi. Kan kontradiktif. Seharusnya mereka kalau memang karena alasannya karena najis, harusnya mereka mengatakan wajib, karena berarti kalau najis itu tidak bisa lagi digunakan air tadi. Benar kan? Antum paham nggak logikanya? Baik, saya pelan-pelan sedikit. Siapa yang sudah paham, siapa yang belum? Biar saya fokus. Antum paham? Anunya? Kalau ada seandainya ada anu. Tapi sekarang begini. Kita kembalikan ingatan antum. Ya, ingatan kita ketika hukum membasuh, ketika berwudu. Hukum ya mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ketika bangun tidur. Baik? Itu pokoknya dulu yang antum ingat. Pembahasan itu. Antum sudah ingat pembahasan itu? Baik. Sebutkan pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tadi. Jumhur ulama, perhatikan. Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan bahwasannya tidak wajib. Baik? Tidak wajib antum mencuci. Boleh jadi bahasanya, boleh antum ketika bangun tidur langsung masukkan tangan antum ke dalam bejana. Tidak perlu antum cuci terlebih dahulu. Tidak wajib mencuci telapak tangan ya ketika berwudu sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Berarti antum bangun tidur ketika mau berwudu boleh langsung antum masukkan apa? Tangan antum. Bisa dipahami? Boleh. Perhatikan, fokus di situ, boleh. Yang mengatakan tidak boleh adalah Hambali, mazhab Imam Ahmad. Bisa dipahami ya? Imam Ahmad mengatakan apa? Wajib. Ya. Dalilnya adalah karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalilnya karena dia bisa jadi ada najis. Makanya Nabi mengatakan, fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh. Ya, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tidur tangannya semalam. Ya, makanya salah satunya karena adanya kemungkinan apa? Ihtimal najis. Itu pendapat Imam Ahmad. Baik.
Adapun jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan boleh antum masuki, tidak perlu antum cuci tangan. Baik, sekarang kita pindah pada pembahasan kita. Bagaimana pendalilan ya? Di sini kan ada kontradiktif kan? Hadis siapa? Abu Hurairah berkaitan tadi. Baik. Ya, salah satu hadis Abu Hurairah yang tadi kan Abu Hurairah meriwayatkan. Kemudian dengan hadis siapa? Abi Sa'id Al-Khudri tentang sumur Buda'ah. Bagaimana metode penggabungan daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah? Mereka mengatakan, ya, larangan hadis Nabi pada hadis Abu Hurairah itu karena airnya sedikit, maka tidak boleh, gitu kan? Karena kalau airnya sedikit, kita masukkan tangan, jadi najis. Itu alasannya. Kalau sumur berdoa itu air yang banyak, dimasuki najis tidak merusak air. Kita katakan kontradiktif antara apa yang dikatakan di sini dengan pendalilan di sana. Tadi dia mengatakan waktu mencuci telapak tangan itu boleh dimasukkan. Ya, tidak ketika mau berwudu boleh langsung antum langsung cuci. Berarti syaratnya harus airnya banyak gitu Pak Ustaz supaya tidak kontradiktif. Ya, harusnya begitu. Baik. Makanya kita katakan ada kontradiktif daripada pendalilan beliau. Pendalilan ini cocok untuk Imam Ahmad saja. Betul kan? Karena Imam Ahmad yang mewajibkan. Tapi kalau Hanafiyah, dan juga siapa? Syafi'iyah tidak tepat untuk berdalil dengan dalil tersebut. Karena kenapa mereka mengatakan hukumnya boleh, tapi kenapa di sini langsung mengatakan kalau hadis Abu Hurairah itu dilarang karena airnya sedikit sehingga jadi najis. Loh, kalau memang jadi najis menurut ya pendapat di sini, kenapa kalian mengatakan boleh? Harusnya juga dilarang. Kan itu logikanya. Paham nggak maksudnya? Antum belum paham juga Ilham? Antum dia masalahnya dia sudah pikirkan lagi yang lain gitu. Antum paham? Apa coba antum jelaskan dalil apa yang antum pikirkan? Ulama Syafi'i membawakan berdalil dengan dalil, mereka memiliki pendapat yang lain. Yang mana? Pendapatnya tentang sunnahnya mencuci tangan sebelum. Ya, sebelum masukkan kan? Ya itu yang saya jelaskan Ilham. Sudah paham saja kan? Betul kan? Ya. Kalau memang mereka mengatakan bahwasannya ya Nabi melarang masukkan tangan, gitu kan? Ya, ketika Nabi memerintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya melarang untuk masukkan tangan ke dalam bejana ketika kita mau berwudu setelah bangun malam, itu karena airnya sedikit, gitu kan? Harusnya berarti wajib tadi, bukan sunnah. Tapi bisa pahami? Tapi selesai di situ. Udah, kalau antum pahami saja yang ini aja. Ya. Susah di situ paham? Baik. Kita selesaikan dulu pembahasan kita ini. Ya, karena sebentar ini baik. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini ya, tentang pembahasan yang kita bahas dari tadi itu, pendapat adalah pendapat daripada apa? Daripada mazhab Zahiriyah dan juga Malikiyah. Ya, bahwasanya apa? Air ya, yang sedikit apabila dimasuki najis yang sedikit apabila tidak berubah salah satu sifat daripada air tadi tidaklah najis. Karena hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya. Baik. Nabi di situ tidak memperinci apakah banyak ataupun sedikit. Ya. Seandainya air sedikit apabila dimasuki najis sedikit dan tidak merubah sifatnya akan merusak air tersebut, pasti Nabi sudah akan menjelaskan. Ya. Karena kenapa? Ta'khirul bayan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam an waqtil haja inda waqtil haja la yajuzu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengakhirkan penjelasan yang dibutuhkan oleh umatnya ya. Itu tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pembahasan sangat penting loh. Ya, ini pembahasan berkaitan dengan air, berkaitan dengan tahara, ya, yang akan dibangun di atasnya ibadah yang lain. Kalau memang, ya, ini perkara yang penting, bukan perkara yang sepele. Ya. Ya, yang dibutuhkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian mereka.
Yaitu dalam ibadah mereka. Dan Nabi ketika mengatakan dia umum. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak ada yang dapat menajiskannya. Dan Nabi tidak mengatakan airnya banyak ataupun air sedikit. Kalau memang ya, air sedikit dimasuki najis yang sedikit dapat merusak air, walaupun tidak merubah salah satu sifatnya, maka sudah pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Adapun Syafi'iyah, mereka mengatakan, ya, bagaimana mereka juga berdalil bahwasanya apa? Hadis innal ma'a la yunajjisuhu syai' itu dia ditakhsis dengan apa? Sebentar, hadis qullatain. Perhatikan, sebentar kita lanjut. Ya. Kemudian wa dhahaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat, ya, ila anna al-hadd fi dzalika alladhi yujma'u al-ahadits wa huwa ma warada fi hadithi Abdullah bin Umar an abihi, ya. Dan berpendapat Imam Syafi'i ila annal hadda fi dzalika, bahwasanya batasan air banyak. Perhatikan, al-hadd di situ itu alif lam ta'rif, sudah paham maksudnya ya. Batasan had, batasan maksudnya batasan apa? Air banyak ataupun sedikit, ya. Fi dzalika, dalam masalah ini, allazi yajma'ul ahadits, yang dikumpulkan, ya, yang hadis-hadis itu mengumpulkan, huwa ma warada fi hadithi Abdullah bin Umar an abihi, dia adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar daripada bapaknya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Qala, ya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma'. Nabi pernah ditanya tentang air, wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab, yang mana dia didatangi oleh binatang apa? Buas dan juga binatang yang lain. Faqala, Nabi mengatakan, in kanal ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Apabila, ya, jika air itu dua kullah, maka air itu tidak mengandung najis. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, di bawah dua kullah, di bawah di mana najis. Baik, perhatikan hadis ini yang barusan kita baca, ya, kita lanjut kembali kepada pokok pembahasan kita tadi, ya, karena ini sudah mulai masuk pada pembahasan tentang batasan air banyak dan batasan air sedikit. Kita kembali kepada pembahasan kita yang tadi tentang apakah air sedikit, ya, bila dimasuki najis yang sedikit dan tidak merubah sifatnya, apakah dia najis ataukah tidak? Pendapat yang rajih seperti yang saya katakan tadi, menurut saya sendiri itu adalah pendapat Zahiriyah dan Malikiyah dan ulama-ulama yang lain. Tapi antum jangan cuma, makanya kenapa saya sebutkan tadi pendapat ulama yang lain, supaya makin banyak juga. Oh, ternyata bukan Zahiriyah saja toh dengan Malikiyah, tapi juga ini pendapat daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in, ya, ulama-ulama besar daripada tabi'in, ya. Di antaranya sahabat tadi kita katakan Hasan Al-Basri, gitu kan. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau itu daripada mazhab Hambali, dan juga ulama sekarang adalah Syekh bin Baz, juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan ulama-ulama yang lain yang ada di Lajnah Daimah mengatakan yang rajih adalah pendapat Zahiriyah. Baik. Dalilnya Zahiriyah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Udah, itu dalil yang kuat daripada Zahiriyah. Ya. Apa? Bahwasanya innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Bahwasanya air tidak ada yang dapat menajiskannya. Baik. Dan di situ apa? Dalil hadis itu tidak mengatakan banyak ataupun sedikit. Ya. Kalau memang, ya, air sedikit dipengaruhi, dimasuki dengan najis dapat merubah air tadi, ya, menjadikan dia apa? Najis walaupun tidak berubah sifatnya, maka Nabi sudah pasti menjelaskannya. Tapi Nabi tidak menjelaskannya, mengumumkannya umum. Ya. Mungkin akan ada yang bertanya, "Taib Ustaz, kalau memang dia umum, Nabi kan mengatakan air di situ tidak ada yang dapat menajiskannya." Taib. Berarti juga pemahaman keumuman tadi, apakah banyak ataupun sedikit? Apakah berubah atau tidak berubah? Itu kan juga pemahaman lainnya kan? Betul? Benar enggak? Ada dua pemahaman yang antum dapatkan di situ. Ya. Di situ umum, yaitu pertama Nabi mengatakan air itu tidak ada yang dapat menajiskannya. Apakah air itu banyak ataupun air itu sedikit.
Tapi juga pemahaman yang lainnya, apakah berubah sifatnya ataupun tidak berubah sifatnya. Tapi kita mengatakan kalau berubah sifatnya, maka air itu jadi najis. Mungkin ada yang mau mengatakan kepada kita, "Tapi antum berdalil dengan hadis tadi, itu kan umum. Kenapa antum mau mengatakan kalau berubah? Hadis ini kan tidak mengatakan berubah sifat atau tidak berubah, tidak sifatnya." Tapi kita mengatakan, kita mengkhususkan, kita mengeluarkan apabila berubah sifatnya karena ada ijma yang menunjukkan hal tersebut. Bisa paham? Ijma sudah sepakat, ijma para ulama. Bahwasanya apa? Air mau banyak mau sedikit ketika dimasukin najis dan merubah sifatnya, ijma para ulama bahwasanya airnya najis. Bisa dipahami enggak? Paham? Baik. Itu dalil Zahiriyah dan Malikiyah. Baik, adapun Syafi'iyah ya, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, in kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabath. Apabila air itu 2 kullah, maka dia tidak mengandung khabath. Baik, pemahaman terbaliknya, kalau dia di bawah 2 kullah, berarti dia mengandung najis. Berarti air yang banyak itu adalah 2 kullah berdasarkan hadis tadi. Di bawah 2 kullah, ya, berarti dia air yang sedikit dan mengandung najis. Toib. Sebelum sedikit lagi, ya. Ini toib ya. Mereka Syafi'iyah ataupun jumhur mengatakan hadis innal ma' la yajisu syai' itu hadis umum, mukhassasun, ditaksis dengan hadis 2 kullah. Berarti itu hadisnya umum, ditaksis dengan dua kullah. Tapi perhatikan, ya, ulama-ulama lain tidak menjadikan hadis 2 kullah ini, perhatikan, ya. Hadis innal ma'a la yunajjisuhu syai'un itu adalah nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Air tidak akan dinajiskan. Ya, dengan sesuatu apakah banyak ataupun sedikit. Ini nas. Baik, pemahaman nas diambil daripada nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun innal ma'a kullataini, ya, itu adalah mafhum. Baik, sekarang apakah mafhum bisa mentaksis nas? Di sini khilafnya para ulama. Baik. Apakah sekarang nas mafhum antum, ya, idza kana al-ma'u kullataini gitu kan? Itu kan, ya, lam yahmil khabath. Berarti apabila air sampai 2 kullah itu tidak mengandung khabath, betul kan? Tidak mengandung najis. Berarti pemahaman terbaliknya, berarti kalau di bawah 2 kullah najis. Berarti air sedikit di bawah 2 kullah najis. Berarti air yang sedikit apabila dimasuki najis adalah najis apabila walaupun tidak merubah sifatnya. Kita katakan pemahaman yang antum dapatkan itu antum dapatkan daripada mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik, bukan nas. Sekarang kita punya nas dan kita punya mafhumul mukhalafah. Mana yang antum pegang sekarang? Baik. Kita pegang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mafhumul mukhalafah di sini kembali pada khilafnya para ulama, apakah nanti antum akan dapatkan pembahasan tentang mafhumul mukhalafah, apakah bisa menjadi pentaksis buat apa? Nas ataukah tidak. Dan yang rajih dalam masalah ini adalah apa? Pendapat jumhur ulama, bukan pendapat jumhur ulama, pendapat Zahiriyah, ya, begitu juga Malikiyah. Baik, itu ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembahasan ini, dan masih panjang ya pembahasan ini. Memang pembahasannya agak berat karena full dengan kaidah yang antum dapatkan, ya. Full dengan kaidah, full dengan tarjihat, dan juga wajhul metode jamaknya yang disebutkan oleh para ulama. Dan ana ingatkan sekali lagi, ya. Ana dari tadi berulang-ulangi bahas jelaskan sama antum. Ana sudah tanya antum paham, antum diam. Ya, ada yang bilang paham. Saya akan tanyakan, tunggu saya akan tanyakan ini. Kalau bukan pekan depan insyaallah ana akan tanyakan, ya. Jadi ana tidak mau antum tidak bisa jawab, ya. Baik yang datang malam ini ataupun yang tidak datang, ya, jangan bilang sudah tidak datang, Ustaz saya tidak datang kemarin. Ini enak sekali kalau ada orang yang belajar, ya, sudah tidak datang, pas ketika ditanya dia bilang, "Afwan Ustaz, saya tidak datang, saya tidak hadir." Ya. Ini sudah dua kesalahannya, sudah tidak datang, enggak merojaah lagi, gitu kan. Apalagi sudah ada
siaran langsung yang bisa dia lihat kembali. Baik, silakan Fadil. Ini mengenai dua pula ini sebenarnya ini patokan ukuran liternya itu berapa kalau di Indonesia seperti itu? Ya, Jadi baik. kita bisa mengetahui bahwa ini katakanlah bejana ini mencapai 20 Dua kullah. Tadi kita sudah sebutkan ya. Ya, dua kullah itu, kalau kullah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu adalah apa? Guci. Ya, dia guci. Kullah itu guci. Ya. Tidak, kalau itu guci kita, gitu kan? Itu guci. Kalau guci yang di rumah antum mungkin 60 liter. Guci di rumah apa yang kami dulu pakai tak sampai kayak 60 liter. Ya. Jadi yang digunakan di situ adalah apa? Kullah hajar. Ya, yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala, atau disebutkan oleh para ulama kita, ya. Dan para ulama yang zaman sekarang, muhakkik zaman sekarang berusaha untuk mencari pendekatan, ya, dua kullah itu dengan liter yang ada zaman kita sekarang, ya. Itu seperti yang kita sebutkan tadi, sekitar 165. Itu yang paling terbawa yang disebutkan, ya. Ada juga yang mengatakan lebih daripada tersebut, ya. Sekitar 200-an lebih, ya, 250-an. Intinya kisaran di situ, ya. Antara kisaran hal tersebut 150, 165, ya. Berarti kalau di bawah itu tidak sampai dua kullah, ya. 165 itu yang paling bilangan yang paling sedikit disebutkan oleh para ulama di zaman sekarang berkaitan dengan pembahasan dua kullah. Baik. Ada lagi yang tanyakan sebelum kita tutup? Baik, silakan memang. Sebelum ada tanya antum pekan depan insyaallah. Nah, betul. Ya. Perhatikan dalil in kanal ma'u kullataini. Perhatikan ya, in kanal ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Ini tidak menyendiri. Imam Syafi'i itu juga pendalilan daripada Hanafiyah. Ya, hanya Hanabilah berbeda pendalilannya dia. Perhatikan ya. Pendalilan dalam masalah ini sebentar, ya. In kanal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Ini hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Hanafiyah tidak menggunakan hadis ini. Hanya mereka punya kesamaan dalam satu pendapat. Kalau airnya banyak, tapi kan mereka akan berselisih. Air banyak dan air sedikit. Ya. Hanafiyah mengatakan air banyak itu bukan dua kullah. Ya. Air banyak menurut Syafi'iyah dengan Hanabilah dua kullah. Dalilnya adalah hadis ini. Baik. Kalau Hanafiyah mengatakan dua kullah itu bukan air yang banyak. Air yang banyak itu yang kita sebutkan tadi. Yaitu apa? Kalau kita pukul di ujung sini, maka gerakannya tidak sampai di ujung sana. Baik? Kolam itu. Ya. Itu kolam. Bisa dipahami? Paham? Hilang? Baik. Nanti bagaimana alasannya? Ya, Hanafiyah besok kita gunakan dalilnya, ya. Pekan depan kita sebutkan dalil apa yang dikatakan oleh Hanafiyah. Apa dalilnya mereka yang berkaitan dengan batasan air yang banyak. Baik, itu ya. Satu lagi, kalau ada yang mau tanyakan, kalau tidak ada, kita tutup. Akhwatnya ada yang mau tanyakan? Baik ya, ikhwan, anda ingatkan, antum, saya silakan. Ya, kalau anda gunakan, yang anda tadi seperti apa yang disebutkan oleh pendapat yang pertama, ya. Ya, nanti tergantung antum. Ketika nanti antum sudah antum tadi boleh jadi kita beda pendapat. Ya, itu sesuatu yang wajar gitu kan. Jadinya ya anak juga enggak akan anak ketika antum mengatakan yang pendapat yang saya kuatkan adalah Syafi'iyah, fadhal antum, ya. Tapi antum harus kuatkan argumentasi antum. Itu saja. Ya, maksudnya wajar ketika kita istilahnya diskusi, ya, diskusi tentang argumentasi. Tujuannya kita adalah untuk lebih sampai pada mana yang lebih benar. Itu tujuannya kita, ya. Bisa dipahami ya? Ya, antum tidak harus mengikuti apa yang kita katakan, ya. Tapi ya kalau untuk sekarang, makanya antum ikut-ikuti dulu lah, gitu kan? Antum taklid aja dulu. Tapi kalau antum sudah sampai pada pembahasan tadi, ya, tentang mafhumul mukhalafah, ya, pembahasan tentang taksis, apakah taksis itu, nas itu, apakah mafhumul mukhalafah gitu kan? Bisa mentaksis atau tidak? Ya udah. Tergantung nanti antum sudah sampai pelajari, berarti menurut saya na'am mafhumul mukhalafah boleh untuk taksis nas. Udah selesai. Kalau untuk saya ini saya lebih kuatkan zahiriyah, ya. Kecuali juga boleh jadi pendapat saya ini, ya. Saya juga berubah suatu saat. Jadi ketika saya berubah nanti antum jangan dulu antum mengatakan begini Ustaz. Ya.
Kenapa antum berubah sekarang? Ya, antum sudah ada salafnya Imam Syafi'i, gitu kan, ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i hampir semua mazhabnya dia berubah gitu kan, hampir banyak mazhab hampir semua mazhab beliau, pendapat beliau itu dia rubah. Ada mazhab qadim, mazhab yang lama dan mazhab yang jadid. Dan itu bukan suatu aib ya, ikhwan, bukan suatu aib. Ya. Ketika antum berpindah dari suatu pendapat ke pendapat yang lain itu bukan suatu aib. Bukan dikatakan ini bunglong ustadznya ini. Ya. Muzabzab. Ya. Mutalawin gitu kan. Dulu berkata begini, sekarang berkata begini. Ya enggak ada begitu tuh. Ya. Jangan tuh mengatakan begitu. Dulu ustadznya mengatakannya begini, sekarang dia mengatakan begini. Ini mutalawin namanya. Ya. Kalau antum mau katakan begitu kepada ustadz antum, ya. Antum berarti antum menuduh juga para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita mutalawin. Ya. Karena Imam Syafi'i kadang Imam Malik ada dua pendapatnya. Mengatakan Imam Ahmad mutalawin. Ya. Antum mengatakan Imam Ahmad bunglong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mungkin, ya. Makanya ya hanya itulah perlunya antum belajar. Ya. Maka perlunya antum belajar supaya antum bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kalau antum tidak belajar, ya pasti antum jadi komentator. Begitulah orang komentator itu paling jago. Ya. Coba melihat kalau komentator bola, pokoknya dia tahu tentang bola saja jatuh. Tapi kalau dia komentari pemain bola, jago dia. Ya, itulah orang yang tidak punya, memang lebih banyak komentarnya. Saja, itu saja kita cukupkan. Ya sekali lagi, anda ingatkan antum murojaah. Ya. Saya akan tanyakan terus antum berkaitan dengan masalah ini, ya, dan juga pada pembahasan-pembahasan masalah yang lainnya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.